Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Bagaimana cara mensiasatinya? Kembali ke basic. Jadi kalau kita mau yang sehat, maka kembalilah ke basic. Apa basicnya? Basicnya adalah bagaimana kita mampu menguasai dengan sendiri ya, secara mandiri, risk management dan money management. Yang kedua, mampu menentukan sendiri atau memahami sendiri secara teknikal, atau kita sudah punya sistem sendiri. Kita punya sistem sendiri, kemudian kita sudah punya batasan sendiri ya, punya psikologi trading sendiri. Risk management ini wajib menerapkan lot yang terukur. Terukur itu sesuai kemampuan kita, di mana ketika kita menggunakan lot itu kita bisa mengendalikan, baik kita nanti salah dalam analisa maupun sesuai dengan analisa ya. Kapan kita mau menerapkan dan kapan kita nanti akan menurunkan ya. Sehingga dalam manajemen resikonya, di dalam recovery-nya juga lebih mudah ketika kita sudah menguasai lotnya di sana. Jadi jangan pernah bermain dengan lot. Kalau lot kita yang kita gunakan maksimum 0,5 misalnya, maka ketika salah jangan ditambah-tambah, tapi lakukan cut loss ya, karena kita sudah menggunakan lot maksimum. Kecuali kita close di sana, kita tambah baru ya dengan lot yang mungkin sama atau lot yang lebih besar, lebih kecil. Intinya di dalam perhitungan lot itu, itulah yang menjadi kerangka kita untuk memanfaatkan lot yang ada. Sudah kita sampaikan penggunaan lot ya. Ada beberapa cara, ada beberapa teknik kita bisa menentukan, menghitung lotnya. Menghitung lotnya. Ya, tergantung dari tipe trading kita. Kalau saya mengacu pada day trading atau scalping, ini ketahanan kita bisa cari, atau lot kita bisa cari dengan pertama membagi modal dengan ketahanan. Dengan ketahanan, artinya ketahanan untuk menahan laju floating minusnya. Nah, yang sehat kita pakai 50.000, yang lebih beresiko kita gunakan 20.000. Modal ini bukan dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk dolar, sehingga harus kita kurskan di sana untuk menghitung ketahanan kita. Yang kedua, kita bisa gunakan batasan resiko ya, batasan resiko, menghitung lotnya dengan batasan resiko, yakni ini dengan batasan resiko. Dalam satu transaksi kita batasi 2%. Kemudian dalam satu transaksi kita batasi maksimum rugi kita adalah misalnya 500 pip. Berarti 2% dari modal dibagi dengan 500. Nanti akan ketemu lotnya. Berapapun itu modalnya. Yang ditemukan nanti yang dalam perhitungan itu adalah lot maksimum. Sehingga dalam lot maksimum itu bisa kita pecah lagi menjadi lot-lot yang lebih kecil. Bukan lot maksimum misalkan 0,5, nanti 0,5 jajar 15 ke bawah. Punya transaksi sebanyak 15 dengan lot 0,5. Itu bukan perhitungan yang sehat. Tapi membatasi maksimum di situ. Mencegah kerugian itu bisa sangat besar, dan kalau kita terapkan tidak mungkin MC sudah. 1, 2, 3 kali kita gagal dalam recovery, maka tutup transaksi kita ya. Berarti kita masih belum stabil, kita masih membutuhkan banyak latihan. Kita kembali hari esok lagi ya, belajar kita untuk menahan diri, karena kalau kita 1, 2, 3 kali tidak berhasil, sulit kita berhasil dan sudah close rugi, kita masuk lagi, nanti yang ada kita api membara untuk balas dendam. Maka belajar untuk kita menenangkan diri. Tidak masalah rugi hari ini. Ya, rugi hari ini akan kita jadikan sebagai sarana untuk kita banyak introspeksi dan selalu koreksi, selalu memperbaiki, sehingga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Ini kita menggunakan lotnya, sehingga kalau tadi lotnya ada sekian banyak, itu jelas pasti tidak menerapkan manajemen risiko yang sehat.
Dalam satu transaksi sampai bengkak di angka sekian berarti juga tidak menerapkan manajemen risiko yang sehat. Saya yakin semua orang itu pengen profitnya besar. Saya yakin semuanya punya nalur yang sama ya, termasuk di posisi saya dulu juga begitu. Bahkan tidak percaya kalau hanya sehari 1%, 0,5% ya. Kita satu hari harus 5%, 10%, kalau perlu di atas 20%. Memang kita bisa saja melakukan itu. Bisa jadi dari beberapa transaksi, dari beberapa hari juga kita masih bisa konsis di sana. Tapi apakah nanti seterusnya bisa? Ya, tentu akan sulit nantinya. Kita kembali ke pokok tadi ya, manajemen resiko dan money management ya. Lot kita harus terukur. Yang kedua, batasan harus jelas. Batasan resiko harus jelas. Kita mau membatasi berapa sih dalam satu transaksi itu? Apakah 500 pip atau 1000 pip atau 2% itu atau 1%? Dan ini kita sendiri nanti yang mengukur. Memang tidak ada angka yang pasti, tetapi setidaknya angka itu yang membuat kita menjadi lebih tenang ya, karena saya sudah resikokan siap dengan angka ini. Kalau tidak siap dengan lebih besar ya gunakan batasan yang lebih. Kalau batasan kita lebih kecil, tentu perolehan kita berbanding lurus kan potensinya kecil. Ya resikonya begitu. Besar atau kecil, yang terpenting realistis. Realistis itu sesuai dengan kaidah kenormalan atau wajar. Yang kedua, punya kemampuan. Realistis di angka tapi kita tidak punya kemampuan, ya sama saja, kita berarti belum mampu ya, belum realistis di sana. Oke, ini yang nanti mesti kita tahu ya, karena selalu yang menjadi problem permasalahan kita ketika salah itu, ketika kita rugi besar itu adalah bermain dengan lot. Yang kedua, tidak adanya batasan resiko yang jelas. Sudah kita batasi 500, nanti turun lagi, makin banyak lagi, kita tunda lagi, kita tunggu lagi, terus begitu, sehingga makin bengkak. Nah selanjutnya baru kita menerapkan ya sistem trading. Sistem trading itu aturan main kita yang nanti kita terapkan. Dan ini tidak semua trader punya sistem yang sama. Jadi bisa jadi satu orang punya sistem yang beda-beda. Tidak bisa kita samaratakan harus dengan metode ini, harus dengan indikator ini. Ya belum tentu nanti cocok. Kembalilah jadi diri masing-masing, mengalir apa adanya. Yang terpenting kita paham kaidah cara membaca, cara menggunakan lot, cara membatasi resiko. Selanjutnya bermain dengan logika kita nanti. Dalam sistem trading nanti kita membaca, mempelajari pergerakan ya. Artinya di sana nanti ada analisa ya, baik teknikal maupun fundamental. Yang paling pokok kita tahu teknikal dulu. Analisa secara teknikal itu melihat dari chart ya, membaca pergerakan chart. Dalam membaca analisa ya, saya akan buat singkat-singkatnya, nanti untuk selanjutnya kita jabarkan ya. Dalam buat satu analisa ya, apa saja yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita pahami di sana. Cara analisa masing-masing trader, masing-masing mentor juga berbeda. Ada yang menggunakan indikator, ada yang menggunakan indikator plus price action, ada yang menggunakan murni price action. Nah dalam hal ini saya hanya menggunakan metode price action ya. Price action ini membaca, menganalisa berdasarkan pergerakan harga itu sendiri ya, dari candlestick yang ada, dari chart yang ada, dari history, dari harga yang running, kita kombinasikan. Apa saja yang nanti kita baca? Yang pertama, kita harus tahu namanya karakter. Kita baca masing-masing karakter ya, dari candle itu. Dari karakter candle itu nanti kita akan ketemu arah atau potensi pergerakan mau kemana. Karakter candle ini nanti yang kita lihat bagaimana ketebalan body, bagaimana panjang sumbu, bagaimana perbandingan antara body dan sumbu ini atau rasio. Yang ketiga kita perhatikan high dan low-nya. Candle itu kita perhatikan high dan low-nya, karakter candle ya. Jadi kalau kita lihat secara karakteristiknya nanti akan ketemu arahnya. Kemudian ketika sudah ketemu arahnya, lihat di situ ada support resistennya. Baru setelah itu kalau kita mau entry, pastikan kita punya dasar untuk triggernya.
pastikan punya dasar untuk triggernya atau pengenal atau tanda sebagai tanda kita entry-nya. Ya, tandanya ada dua, yaitu lanjut, market ini berpotensi lanjut atau balik. Lanjut ini biasa kita jadikan sebagai acuan adalah breakout. Nah, balik ini ada beberapa ya. Ada beberapa tanda. Di antaranya satu ada loss momentum. Yang kedua ada rejeksi. Rejeksi itu sumbu, rejeksi itu penolakan. Bisa karena sumbunya panjang, bisa karena tidak terlalu panjang tetapi berulang kali. Bisa karena dari ujung tren di puncak support atau resisten itu sudah tiba-tiba berubah warna. Ini bisa menjadi pertanda ya, bisa menjadi bagian dari trigger kita. Apakah di sana nanti membentuk satu pola candle, membentuk satu chart pattern ya, kita bisa lebih detail melihatnya nanti.